Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang Allah muliakan, ikhwatal iman, jamaah salat subuh yang dilanjutkan dengan kajian Masjid Baitur Rahim, teriring doa dan harapan dalam munajat kita semua kepada Allah. Semoga Bapak Ibu semua dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga Allah senantiasa karuniakan umur panjang dalam taat beribadah, kemudahan dalam setiap urusan untuk ibadah, dan semoga Allah lapangkan rezeki Bapak Ibu sekalian dalam ibadah. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ala khairi khalqillah Muhammad ibni Abdillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala fi muhkami tanzilihi wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Uhayyikum jami'an bitahiyatin islamiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang Allah muliakan, kita berangkat dan kita mulai dari satu realitas yang cukup ironis. Ada makhluk Allah bernama iblis. Allah ciptakan iblis, kemudian iblis ini ditempatkan di dalam surga bersama para malaikat. Kemudian iblis ini terusir dari surga karena kesombongannya. Al-Quran surat Al-A'raf ayat yang ke-12. Qala ma mana'aka alla tasjuda iz amartuka. Qala ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Apa yang menyebabkanmu tidak mau sujud ketika aku perintahkan, kata Allah. Iblis menjawab, saya lebih baik daripada Adam. Itu jawaban iblis. Sebab saya diciptakan, engkau ciptakan dari api, sementara Adam dari tanah. Terusir dari surga karena kesombongannya. Di sisi yang lain, ada makhluk Allah bernama manusia yang belum pernah masuk surga, belum pernah merasakan surga, dan pengennya masuk surga, tapi sombongnya melebihi iblis. Subhanallah. Sekaligus na'udzubillah. Satu sisi iblis diciptakan, ditempatkan langsung di surga oleh Allah, kan di surga tempatnya. Tapi terusir dari surga, diusir oleh Allah, bahkan dilaknat oleh Allah karena sombong. Allah perintahkan sujud, nggak taat, nggak mau. Pada sisi yang lain, ada juga makhluk Allah bernama manusia yang semenjak diciptakan itu belum pernah merasakan surga dan pengennya masuk surga.
Ini semua kita ini, dan mudah-mudahan tapi tidak termasuk kategori ini. Allahumma amin. Tapi sombongnya itu melebihi iblis, subhanallah. Maka Bapak Ibu yang Allah muliakan, patut kita bersyukur pagi ini kehadiran kita di majelis ilmu ini dan di tempat-tempat yang lain, kapanpun dan dimanapun Bapak Ibu hadir dalam majelis ilmu, itu merupakan salah satu, bukan satu-satunya, salah satu bentuk ikhtiar kita untuk mengikis kesombongan itu dari dalam diri kita. Karena Allah menegaskan dalam hadis qudsi, tidak akan masuk surga orang yang di dalam dirinya ada kesombongan, walau satu biji zarrah. Apa hubungannya kesombongan dengan pengajian? Orang baik dalam pandangan Islam bukan yang tidak punya salah dan tidak punya dosa, sebab itu hal yang mustahil. Maka orang baik itu, kata Rasulullah, adalah orang yang punya dosa, salah, kelemahan, kekurangan, kemudian menyadari, mohon ampun kepada Allah dan memperbaiki kesalahan tersebut. Dan kehadiran kita di majelis ilmu adalah salah satu bentuk permohonan ampun kita kepada Allah yang paling nyata. Kalau mohon ampun lewat lisan, semua bisa. Tapi apakah permohonan ampun itu mewujud dalam kenyataan? Ini yang tidak semua orang bisa dan mau. Ada yang bisa tapi nggak mau. Ada yang mau tapi belum tentu bisa. Maka hamdan wa syukran lillah, segala puji dan syukur kita kepada Allah. Mudah-mudahan Allah kuatkan hati kita untuk istiqomah sampai akhir hayat. Tadi beliau sudah mengingatkan kepada para senior, ya, senior lah kita katakan, bukan tua, karena kalau tua itu takdir, mau atau tidak mau ya pasti akan tua. Mau ditutup bagaimanapun, tuanya akan kelihatan. Insya Allah semua yang hadir ini adalah senior-senior yang soleh dan solehah. Karena banyak orang yang sudah tua itu belum pantas dilihat, dianggap sebagai orang tua dan dituakan. Maka ada istilah tua-tua keladi, makin tua makin jadi. Kalau jadinya baik, alhamdulillah. Tapi yang terjadi justru sebaliknya, makin tua makin kencang amat dunianya. Nah, Bapak Ibu yang Allah muliakan, ikhwatal iman yang Allah muliakan, salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dalam tema kita tentang Al-Kabair, pada pagi ini kita akan membahas tentang satu dosa besar dalam Islam, yaitu mencuri atau merampok. Mencuri atau merampok. Ada dua muqaddimah, ada 3 poin sebagai muqaddimah pengantar dari tema ini. Yang pertama, Islam itu agama yang sempurna. Kesempurnaan Islam itu bisa kita lihat dari sumuliyatuhu li kulli zamanin wa makan. Komprehensifnya Islam itu bisa kita lihat dari 5 tujuan syariat Islam, atau yang dikenal dengan istilah maqasidus syariah. Ada 5 tujuan Islam. Yang pertama adalah hifzuddin, menjaga agama. Yang kedua hifzun nafsi, menjaga jiwa.
maka pembunuhan di dalam Islam itu tidak dibenarkan kecuali alasan yang dibenarkan oleh agama. Bahkan dalam Al-Quran tegas Allah mengatakan, man qatala nafsan bi ghairi haqqin faka'annama qatalan nasa jami'an. Membunuh satu jiwa tanpa alasan yang dibenarkan oleh agama itu sama saja membunuh seluruh manusia yang ada di dunia ini. Hifdzun nafsi. Yang ketiga, hifzul akli, menjaga akal. Maka semua syariat dalam Islam, lebih khusus lagi semua bentuk ibadah dalam Islam, yang lebih khusus lagi semua ibadah yang sifatnya mahdoh, sholat, puasa dan seterusnya, pasti ada syarat akil, berakal. Karena kalau nggak berakal, nggak diwajibkan untuk menjalankan syariat. Jadi kalau ada yang nggak bangun sholat subuh pagi ini, padahal sudah dewasa bahkan sudah sepuh itu, udah tua, jangan dibilang senior. Berarti mungkin kemungkinan akalnya sudah hilang. Nah yang gitu-gitu itu nggak usah dinasehati, didoakan saja. Mudah-mudahan cepat dipanggil sama Allah. Hifdzul akli, menjaga akal. Yang keempat, hifdzun nasli, menjaga keturunan. Maka ada syariat nikah dalam Islam, itu untuk menyambung keberlangsungan hidup. Dan yang kelima adalah hifdzul mal, menjaga harta. Islam sangat menghargai tentang asas kepemilikan, at-tamalluk. Jadi Islam pun menghargai tentang masalah kepemilikan dalam hal apapun. Maka Islam pun sangat mencela segala perbuatan yang menimbulkan kerugian pada orang lain yang dilakukan secara batil. Maka Allah tegas mengatakan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 188, "Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil." Jangan sampai memakan harta itu dengan cara yang batil. Dan salah satu cara yang batil itu adalah mencuri atau merampok dalam Islam. Maka mencuri dalam Islam itu hukumnya mutlak haram tanpa perbedaan pendapat di antara ulama. Nah, sekarang kita lihat ikhwatal iman yang Allah muliakan, apa saja yang masuk di dalam kategori mencuri ini. Pertama, yang paling kita berikan atensi besar adalah tentang korupsi. Korupsi itu masuk ke dalam kategori mencuri. Bahkan padanannya dalam Al-Quran, dalam Islam itu ada 3. Korupsi itu pertama disebut di dalam Islam gulul. Gulul itu artinya bersikap khianat terhadap amanah harta rampasan perang. Itu aslinya. Kenapa korupsi itu bisa dikategorikan kepada gulul? Sebab itu bentuk pengkhianatan terhadap amanah harta yang Allah karuniakan. Maka disebut dengan gulul. Yang kedua disebut dengan rishwah. Itulah yang kita kenal dengan istilah sogok menyogok.
Maka kalau dalam fikih riswah itu didefinisikan mengupayakan sesuatu dengan memberikan sesuatu. Mengupayakan sesuatu dengan memberikan sesuatu, dan hukumnya dalam Islam ar-rashi wal murtashi finna, yang menyogok dan yang menerima sogokan itu sama-sama masuk neraka. Itu riswah, atau bahasa kerennya sekarang kolusi. Dan yang ketiga padanannya dalam Al-Quran adalah aklus suhti, memakan sesuatu yang buruk, dan didefinisikan as-suhtu huwa kullu syai'in haramun wa qabihun zikruhu. Makan sesuatu yang buruk. Yang buruk itu apa dalam Islam? Yang buruk itu didefinisikan segala sesuatu yang haram dan jelek untuk disebutkan. Disebutkan aja jelek, orang nggak suka, apalagi makannya. Jadi ada 3 kategori korupsi itu di dalam, ada 3 padanan korupsi itu dalam Al-Quran: gulul, kemudian riswah, dan yang ketiga aklus suhti. Bagaimana ancamannya? Subhanallah, Bapak Ibu yang Allah muliakan, di dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari, kalau antum mau catat nomor hadisnya 6285, 6285 dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Rasulullah tegas mengatakan, la'anallahu syariqa yushrikul baydata fataqtu yada. Allah melaknat orang yang mencuri 1 butir telur, Pak, dan itu wajib dipotong tangannya. Itu syariat Islam itu. 1 butir telur. 1 butir telur berapa harganya? Taruhlah telurnya digedein, telurnya dinosaurus. Telur ayam terlalu murah kelihatan. Kalau ada 1 telur saja, la'anallahu syariqa yushrikul baydata wa taqta'u yadah. Allah melaknat. Pertama, Allah laknat. Laknat itu definisinya at-tardu min rahmatillah. At-tardu itu artinya diusir, bukan hanya dijauhkan, diusir. Apa bahasa usir yang paling sederhana dalam Al-Quran? Itu surat Yasin yang biasa dibaca oleh masyarakat kita. Ada kata-kata wamtazul yawma ayyuhal mujrimun, salamun qawlan min rabbir rahim, wamtazul yawma ayyuhal mujrimun. Wamtazul yawma ayyuhal mujrimun. Wamtaz itu menyingkirlah, menyingkir kata Allah. At-tardu min rahmatillah, dijauhkan dari rahmat Allah. Maka konsekuensi dari laknat itu, ikhwatal iman, semua yang diucapkan, semua yang diperbuat, semua yang dimakan, semua yang dinikmati, semua yang dimiliki, semua yang dipakai, semua yang ada dalam hidupnya, ada rahmat fiha. Tidak ada rahmat Allah di dalam itu semuanya. Semuanya. Itu tegas Rasulullah mengatakan, adamul rahmat fiha. Tidak ada rahmat Allah di dalam itu semua. Bahkan sampai Rasulullah mengatakan di dalam hadis, kullu lahmin nabata min suhtin fannaru aula biha. Setiap daging di dalam tubuh manusia yang tumbuh dari barang haram, maka nerakalah
bagiannya. Setiap daging, Pak, sekecil apapun daging dalam tubuh manusia yang tumbuh dari hal yang haram, maka nerakalah bagiannya. Ikhwatal iman yang Allah muliakan, ada kisah menarik dari seorang sahabat yang dikenal dengan julukan Abu Dujana. Namanya bukan Abu Dujana, Ukasah. Beliau ini salah satu sahabat Rasulullah dari golongan Ansar. Abu Dujana orangnya biasa, sangat biasa. Tapi subhanallah, apa yang terkenal dari seorang sahabat bernama Abu Dujana, itulah yang disebut dengan sifat iffah. Iffah itu menjaga diri dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Abu Dujana inilah yang menerima pedang yang diamanahkan pedang oleh Rasulullah pada peristiwa perang Uhud. Abu Dujana, nama aslinya Ukasha, Abu Dujana Al-Ansori, kalau dalam sejarah dikenal dengan julukan itu. Ini Abu Dujana ini setiap selesai sholat subuh punya kebiasaan habis sholat langsung pulang. Makanya tadi kelihatannya ada beberapa orang yang mengikuti Abu Dujana kelihatannya. Abu Dujana zaman now, cuma motifnya berbeda. Begitu imam salam udah nggak sabaran aja, pulang aja langsung. Nggak tahu alasannya apa. Sekali dua kali dibiarkan oleh Rasulullah. Ketiga kali ditanya oleh Rasulullah, kenapa tergesa-gesa pulang? Bahasa kita ini ya. Kenapa tergesa-gesa pulang? Abu Dujana menjawab, ya Rasulullah, saya ini orang miskin ya Rasulullah. Jadi Abu Dujana buru-buru pulang, itu alasannya karena beliau miskin. Mudah-mudahan yang pulang tadi habis sholat, itu mudah-mudahan, ya itulah ya. Tapi kita doakan mudah-mudahan bukan orang miskin, dan mudah-mudahan jangan sampai dimiskinkan oleh Allah. Hanya karena urusan dunia, akhiratnya ditelantarkan. Ada apa dengan kemiskinan, kata Rasulullah. Abu Dujana menjelaskan, ya Rasulullah, saya ini punya tetangga, orang munafik. Dia punya pohon kurma yang tangkainya itu menjuntai sampai memasuki halaman rumah saya ya Rasulullah. Di rumah itu nggak ada sesuatu yang bisa dimakan ya Rasulullah. Saya khawatir kalau saya terlambat pulang dari masjid, anak-anak saya sudah keburu bangun ya Rasulullah. Karena ini pernah kejadian suatu hari ya Rasulullah, saya terlambat pulang dari masjid. Anak-anak saya sudah terbangun, mereka lapar, tidak ada yang mau dimakan. Akhirnya buah kurma milik tetangga saya yang jatuh ke halaman saya tadi diambil dan dimakan ya Rasulullah. Dan pada saat saya menemukan keadaan itu, saya perintahkan anak saya untuk memuntahkannya ya Rasulullah. Bahkan saya masukkan tangan saya ke dalam mulut anak saya ya Rasulullah, agar semua yang sudah ditelan itu dimuntahkan ya Rasulullah. Sampai sedemikian rupa Bapak Ibu sekalian, ikhwatan, dimasukkan tangannya ke dalam mulutnya anaknya, dikorek Pak mulutnya biar muntah anaknya itu, biar kurma yang sudah ketelan itu keluar lagi. Itulah yang disebut dengan iffah. Subhanallah, ketat menjaga apa yang dimakan dan apa yang diminum oleh anak istrinya. Sebab Abu Dujana Al-Ansori tahu konsekuensinya. Darah yang mengalir di tubuh anak istrinya, daging yang tumbuh di badan anaknya, di badan istrinya, dari barang yang haram,
akan menjadi bahan bakar api neraka yang akan membakar tubuhnya kelak di akhirat. Maka Rasulullah sampai menangis. Gak banyak sahabat yang bisa membuat Rasulullah sampai menangis. Salah satunya Abu Dujana Al-Ansari. Akhirnya Rasulullah datang ke rumah Abu Dujana. Rasulullah tawar itu pohon kurma itu dengan harga berlipat-lipat, tapi bayarnya nanti, kata Rasulullah. Yang punya pohon kurma nggak mau, Pak, saya maunya cash, kira-kira begitu bahasa kitanya. Akhirnya dibayar oleh Abu Bakar Siddiq, harga cash berlipat-lipat harganya. Dan subhanallah, qadarullah, malam berikutnya itu pohon kurma pindah sendiri ke depan rumah Abu Dujana. Ya, kita jangan fokus kepada kegaibannya, karena itu kehendak Allah. Apapun yang terjadi, kalau Allah katakan kun, ya fayakun. Tapi pelajaran yang kita petik ikhwatal iman yang Allah muliakan, sikap yang tegas tanpa tawar-menawar terhadap semua makanan yang akan dimakan oleh anak istrinya, dari seorang suami, dari seorang ayah, seorang sahabat Rasulullah yang mulia bernama Abu Dujana Al-Ansari. Satu butir telur saja Bapak Ibu sekalian, itu mendatangkan laknat Allah, dan itu berlaku baginya apa yang disebut dengan qat'ul yad, potong tangan. Bagaimana dengan para koruptor itu Bapak Ibu sekalian? Itu berjuta-juta telur itu kalau dibelikan itu. Bisa satu kota Bekasi penuh dengan telur kali. Kalau hasil korupsinya dibelikan telur. Jadi salah satu yang masuk dalam kategori mencuri dalam Islam itu adalah korupsi. Dan dari kisah Abu Dujana ini kita ambil pelajaran penting Bapak Ibu sekalian. Harta itu bukan sekedar anugerah dari Allah, tetapi juga bentuk tanggung jawab. Maka dalam fikih disebut al-mal huwa al-mas'uliyah. Harta itu adalah tanggung jawab. Bahkan Allah melalui lisan nabinya dalam hadis Rasulullah menegaskan, la tazal qadamul abdi, tidak akan beranjak kaki seorang hamba kelak di akhirat sampai ditanya tentang 3 hal. Tadi sudah dijelaskan Pak Arif salah satunya tentang umur. Nah, satu lagi adalah an malihi, tentang hartanya. Hanya 2 pertanyaan Allah kelak kepada kita di akhirat. Hanya 2 pertanyaan Allah kepada kita kelak di akhirat tentang harta. Hanya 2, gak banyak-banyak. Yang pertama, min aina iktasabtahu, dari mana kau dapat? Dan yang kedua, tidak cukup dari mana kau dapat, tapi Allah juga tanyakan aina anfaqtahu, di mana kau habiskan? Dari mana kau dapat dan untuk apa kau habiskan hartamu? Nah, jadi yang pertama korupsi. Yang kedua, yang masuk dalam kategori tentang mencuri itu ikhwatal iman adalah meminjam sesuatu tapi tidak mengakui di kemudian hari. Itu mencuri namanya. Dia minjam sesuatu, tapi dia nggak ngaku kalau dia minjam. Padahal benar dia pinjam. Itu termasuk kategori mencuri dalam Islam. Meminjam sesuatu yang kemudian tidak dia akui bahwa dia meminjam sesuatu tersebut. Kategori yang ketiga, mencuri itu adalah plagiat. Plagiat itu juga bentuk pencurian dalam Islam. Plagiat itu
mengambil ide dan gagasan orang tanpa izin orang yang bersangkutan. Plagiat. Maka sebenarnya itu sudah difasilitasi di negeri kita ini dengan ada lembaga yang disebut dengan lembaga hak paten itu. Mengambil ide dan gagasan orang lain, mengklaimnya itu ide dan gagasan dia, padahal itu ide dan gagasan orang lain, itu bentuk pencurian dalam Islam. Jadi ada 3 kategori. Tadi korupsi, itu yang paling luar biasa ancamannya, ikhwatal iman. Yang kedua tadi adalah tentang pinjam meminjam yang tidak diakui atau mengingkari apa yang dia pinjam, dan yang ketiga tentang plagiat. Selanjutnya, apa hukuman kepada orang yang melakukan pencurian ini? Kalau di dunia, kita belum bicara tentang ancaman Allah di akhirat, ini bicara tentang dunianya. Ada 3 yang diberikan oleh agama kita. Yang pertama, hukuman kepada orang yang mencuri itu pertama dimaafkan. Dengan catatan, ada catatannya. Yang boleh dimaafkan itu yang bagaimana? Pencurian yang dimaafkan itu yang pertama ketika dia melakukan dengan terpaksa. Dia melakukannya dengan terpaksa. Kalau korupsi nggak ada yang terpaksa. Saya terpaksa korupsi, nggak ada. Korupsi itu dilakukan dengan kesadaran. Terpaksa di sini dalam artian sudah tidak ada yang bisa dimakan lagi. Maka dia mengambil itu untuk mempertahankan hidupnya. Itu namanya terpaksa. Kalau mencuri karena keterpaksaan, maka itu pantas dan wajib untuk dimaafkan. Yang kedua, kategori yang masuk dimaafkan itu adalah tidak dilakukan terus-menerus. Tadi sudah terpaksa dan kemudian tidak dilakukan terus-menerus, cukup 1 kali. Kalau 2 kali itu bukan terpaksa lagi namanya. Itu sudah sukarela. 3 kali itu kebiasaan. Udah 3 kali ketahuan mencuri. Tanya, kok mencuri Pak? Saya terpaksa. Nah, itu bukan terpaksa lagi. Itu sudah kebiasaan, menjadi kebiasaan. Nah, apa yang bisa dimaafkan itu? Kalau dalam masalah barang, tentu barang itu yang tidak memiliki harga. Maka di dalam menjatuhkan hukum terhadap pencurian juga berlaku apa yang disebut dengan nisab. Ada takarannya. Berapa takarannya yang bisa dimaafkan? Jumhur ulama mengatakan itu 3 dirham, sesuai dengan hadis Rasulullah riwayat Imam Muslim. Senilai 3 dirham itu yang bisa dimaafkan. Jadi kalau ada yang nyolong sendal, harga sendalnya itu 1 juta, berarti nggak masuk kategori itu. Tapi salah juga tuh yang punya sendal sampai harga 1 juta, buat apaan? Jadi yang pertama dimaafkan. Yang kedua itu ta'zir. Ta'zir itu dalam bahasa Indonesia penjara. Nah, mereka yang mencuri karena di penjara itu adalah mereka yang mencuri benda yang tidak bernilai tinggi. Tidak bernilai tinggi. Seperti mengambil sesuatu atau buah dari pohon yang ada di pinggir jalan. Itu sesuai dengan hadis Rasulullah riwayat Imam Abu Dawud dari sahabat Amr bin As. Ya, ada 2 kemungkinan kata beliau, kalau tidak ditakzir kemudian benda itu dikembalikan. Kalau dia berupa makanan tidak mungkin dikembalikan karena sudah dikonsumsi, maka dia ditakzir. Baru yang ketiga, hukumannya adalah potong.
potong tangan. Itu kalau pencuriannya itu sudah berat dan ada ketentuan-ketentuan syarat. Kita tidak perjelas, kita tidak detailkan karena negara kita tidak mengadopsi hukum Islam potong tangan. Karena kalau mengadopsi hukum potong tangan, banyak yang buntung di Indonesia ini. Tapi selalu satu hal yang kita underline, Bapak Ibu sekalian, sekaligus kita highlight, tuduhan bahwa kisos dalam Islam, apakah itu hukum kisos, hukum potong tangan, hukum rajam dan seterusnya, dituduh sebagai bentuk ketidakadaannya pri kemanusiaan. Itu adalah tuduhan yang tidak berdasarkan. Karena dalam semua kajian hukum di dunia ini, boleh kepada jamaah yang memiliki latar belakang tentang hukum, boleh dikaji dan boleh memberikan pendapatnya. Satu-satunya sistem hukum yang memiliki efek jera di dunia ini itu cuma hukum Islam, Pak. Hukum itu kan sebenarnya fungsinya satu memperbaiki dan menyadarkan kan sebenarnya. Tapi sistem hukum yang buatan manusia selama ini kita lihat ya, nggak ada yang memiliki efek jera. Ya jangankan udah dihukum, belum dihukum saja. Kita belum pernah melihat ini yang kita lihat ya Pak. Ini berdasarkan realitas ya. Kalau antum lihat pemberitaan, Bapak Ibu lihat pemberitaan di televisi tentang ada koruptor terlibat kasus korupsi, kemudian digiring ke KPK. Wah, subhanallah. Saya kok, ya mohon maaf, ini mungkin saya yang bodoh kali Pak. Itu belum pernah lihat tuh ada koruptor yang berada di bawah sorotan kamera wartawan yang begitu banyak, itu mau menutup wajahnya itu nggak ada. Malah senyum-senyum ngangkat tangan. Karena dia mungkin sudah tahu, alah, ini cuma permainan. Mungkin, kita nggak menuduh. Nanti jadi delik lagi. Nggak ada tuh yang berusaha nutup muka, menyembunyikan dirinya, itu enggak. Malah sebaliknya, kalau ngelihat berita ada pelacur, maaf ini Pak, katanya kasar, PSK lah. Ya jangan kita sebut PSK. Itu nanti masuk kategori permisif. PSK, pekerja seks komersial. Emang ada pekerja seks? Seks itu bukan untuk dijadikan pekerjaan. Pelacur. Itu kalau ada pelacur ketangkap, digiring ke kantor Satpol PP atau Satpol polisi, di bawah sorotan kamera, itu dia berusaha menutup wajahnya itu Pak. Malu. Kata kuncinya malu. Ini kalau kita bandingkan dua kasus ini, sebenarnya yang punya malu itu siapa sebenarnya? Itu yang katanya pejabat yang terlibat korupsi, yang katanya terhormat, ya minimal minta dihormatilah, itu aja lah ya, karena terhormat belum tentu. Ya dihormati itu malah nggak punya malu. Yang satu yang sudah jadi momok di mata masyarakat, bukan berarti kita menjustifikasi itu boleh, bukan. Tapi ini sebatas muhasabah sosial saja. Itu malah punya malu. Yang satu nggak punya malu, yang satunya lagi masih punya malu. Jadi subhanallah, Bapak Ibu yang Allah muliakan. Jadi ini yang harus kita underline, bahwa syariat Islam itu bukan tidak berperi kemanusiaan. Bahkan Allah tegas mengatakan, inna fil qisasi la hayatun li ulil albab. Di dalam kisos, di dalam semua hukum Islam yang disebut dengan hududullah, itu ada kehidupan bagi orang-orang yang punya akal.
Satu aja tuh koruptor potong tangannya di Indonesia, saya yakin yang lain pada takut itu Pak. Dan efeknya luar biasa itu di masyarakat. Potong aja lengannya segini. Mencuri korupsi pertama. Dia mau jalan kemanapun bakal takut. Orang lihat ya, lengannya kepotong. Oh, maling ini, maling. Kalau sekarang kan enggak. Bebas malah tambah kaya dia Pak. Paling berapa katanya? Hukuman penjara. Potongannya banyak amat tuh, remisinya. Ya bukan kita tidak percaya kepada sistem hukum yang ada. Tetapi kan kita boleh dong memberikan kritik dari sudut pandang Islam. Dan itu akademis dan itu ilmiah. Maka ikhwatal iman yang Allah muliakan, sebagai penutup, karena waktu kita sudah habis, ancaman Allah tegas kepada mereka yang melakukan pencurian. Apapun bentuk pencuriannya tadi, yang masuk semua dalam kategori mencuri, itu semua disebut zalim, kezaliman. Itu semua zulmun, kezaliman. Dan dalam Al-Quran pada surat Al-Baqarah Allah tegas mengatakan, ala la'natullah ala qaumiz zalimin. Laknat Allah bagi mereka yang melakukan kezaliman. Usikum wa nafsi, Bapak Ibu yang Allah muliakan ikhwatan iman, bagaimana menghindari semua hal-hal yang tidak baik itu. Tetaplah berpegang teguh kepada ajaran agama kita, khususnya sifat syukur dan sabarnya jangan sampai hilang dalam kehidupan ini. Kalau Allah titipkan nikmat, bersyukur. Kalau belum Allah titipkan, bersabar. Atau bisa juga dibalik, kalau Allah titipkan nikmat, bersabar. Kalau Allah belum titipkan nikmat itu, bisa jadi kita juga harus bersyukur. Karena hanya Allah yang tahu mana yang terbaik untuk kita hamba-hambanya. Syukur dan sabar mudah untuk diucapkan dalam lisan, sulit untuk dibuktikan dalam kenyataan. Tapi satu hal yang harus sama-sama kita ketahui, itu bukan satu hal yang mustahil untuk kita wujudkan dalam kehidupan. Berlahan, bertahap, dan teruslah istiqomah di jalan Allah. Kita berusaha sekuat tenaga untuk menghindar dari segala perbuatan dosa. Kalau toh ternyata masih jatuh pada perbuatan dosa, maka Allah menyiapkan kesempatan kepada kita untuk bertaubat. Dengan catatan, innallaha yaghfiruz dzunuba bijahalati. Semua dosa yang Allah ampuni itu adalah dosa yang dilakukan karena ketidaktahuan. Ketidaktahuan itu bisa juga karena kelemahan, ketidaksadaran, dan seterusnya. Tapi kalau jelas-jelas tahu, sadar, masih melanggar, itu namanya jahil murakkab, bodoh kuadrat. Ini saja Bapak Ibu yang Allah muliakan. Semoga semua kita yang hadir pada kesempatan pagi ini, yang mengikuti kajian ini, senantiasa Allah tunjuki ke jalan yang Allah cintai dan Allah ridhai. Waffaqanallahu ila ma yarda wa yudhib. Allah panjangkan umur kita dalam taat ibadah. Allah sehatkan lahir dan batin kita untuk ibadah. Allah mudahkan segala urusan kita dalam ibadah. Allah mudahkan rezeki kita dalam ibadah, dan mudah-mudahan kelak Allah wafatkan kita dalam keadaan istiqamah beribadah. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Taatlah kepada Allah
sampai kematian itu tiba. Allah tidak memerintahkan kita taat 10, 20, 30, 40 sampai 70, 80 tahun, tidak. Batas ketaatan itu hanya kematian, hanya azal. Kalau azal kita besok datang, ya itu sampai situlah taat kita kepada Allah. Mudah-mudahan semua kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Adana Allah wa iyyakum ajma'in. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.